Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Eli Nurdiana dengan NIM 1224700. Di sini saya akan mempresentasikan tren AI terkini di dunia industri kesehatan guna memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Guru Abdurrahim MTech. Tren AI terkini di dunia industri kesehatan. Kecerdasan buatan AI memiliki potensi yang sangat besar dalam dunia kesehatan yang dapat mengubah cara kita mendiagnosis, merawat, dan mengelola penyakit dengan kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola tersembunyi, serta membuat prediksi yang lebih akurat. AI menawarkan berbagai keuntungan yang dapat meningkatkan kualitas perawatan medis dan hasil kesehatan pasien. Tren ini sangat bermanfaat dalam dunia kesehatan. Adapun latar belakangnya adalah perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan di berbagai sektor industri, tidak terkecuali sektor kesehatan, di mana dunia medis menghadapi tantangan yang sangat besar dalam menyediakan layanan kesehatan yang efisien, akurat, terjangkau, terutama dengan meningkatnya jumlah pasien beserta kompleksitas penyakit yang terus berkembang. Dalam konteks ini, AI telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan tersebut, guna memberi kemajuan besar dalam cara diagnosis dilakukan. Dengan cara melakukan diagnosis, perawatan yang diberikan, serta pengelolaan medis yang lebih efisien. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah bagaimana penerapan teknologi AI dalam industri kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam diagnosis medis. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan AI di sektor kesehatan. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pengaruh AI dalam dunia kesehatan. Yang keempat, apa saja teknologi AI yang digunakan dalam sektor kesehatan dan bagaimana cara kerjanya. Yang kelima, bagaimana AI mempengaruhi aksesibilitas layanan kesehatan, biaya perawatan dalam sektor medis. Berikutnya, tujuan penulisan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis penerapan teknologi AI itu sendiri dalam industri kesehatan. Yang kedua, mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan AI di sektor kesehatan. Yang ketiga, menilai dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan AI dalam layanan kesehatan. Yang keempat, mengenal teknologi AI yang digunakan dalam sektor kesehatan. Serta yang terakhir, memberikan contoh penerapan AI melalui studi kasus perusahaan institusi kesehatan. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama adalah penerapan teknologi AI dalam industri kesehatan. Penerapan teknologi AI dalam industri kesehatan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini dan memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek pelayanan medis. Beberapa teknologi AI yang paling banyak diterapkan dalam dunia kesehatan meliputi pembelajaran mesin, machine learning, pembelajaran mendalam, deep learning, pengelolaan bahasa alami, natural language processing, dan pengenalan gambar medis. Di sini penerapan teknologi AI dalam industri kesehatan. Yang pertama, seperti yang dibahas tadi, yaitu diagnosis dan prediksi penyakit.
di mana AI telah digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosis penyakit. Sistem berbasis AI dapat menganalisis data medis besar seperti hasil gambar medis, CT scan, MRI, sinar X. Itu adalah beberapa contoh hasil gambar medis yang menggunakan sistem berbasis AI, data genetik, serta riwayat medis pasien untuk memberikan diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Ada juga robotika bedah. Robotika bedah adalah robot bedah yang didukung oleh AI untuk memungkinkan prosedur bedah yang lebih presisi dan minim invasif. Salah satu contoh terkenal adalah Da Vinci Surgical System yang menggunakan AI untuk membantu dokter dalam melakukan prosedur bedah dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. AI membantu dalam mengoperasikan alat bedah dengan lebih tepat sehingga bisa mengurangi kesalahan yang ditimbulkan oleh manusia serta mempercepat pemulihan pasien. Selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan klinis atau Clinical Decision Support System, di mana sistem pendukung keputusan klinis ini digunakan untuk membantu dokter dalam pengambilan keputusan medis dengan mengintegrasikan data pasien dan literatur medis yang tersedia. AI dapat memberikan rekomendasi perawatan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Sebagai contoh, AI dapat membantu dokter dalam memilih terapi yang paling efektif untuk pasien dengan kondisi medis tertentu, semisalnya penyakit kanker atau penyakit jantung. Yang terakhir, telemedicine dan monitoring jarak jauh. AI dapat mendukung perkembangan telemedicine di mana pasien dapat menerima layanan kesehatan jarak jauh. Selain itu, sistem AI memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real time melalui perangkat medis yang terhubung seperti misalnya pemantauan tekanan darah, detak jantung, dan tingkat glukosa darah. Hal ini sangat membantu pasien di daerah terpencil atau mereka yang memiliki mobilitas terbatas karena memungkinkan interaksi medis yang lebih mudah dan cepat. Pengaruh terhadap efisiensi dan kinerja. Teknologi AI memberi pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi dan kinerja, sehingga memiliki dampak yang signifikan dan memberikan pengaruh positif dari penggunaan AI. Peningkatan akurasi dan kecepatan diagnosa, di mana dengan teknologi AI dapat membantu dokter membuat diagnosis yang lebih akurat dan cepat. AI juga dapat mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, meningkatkan kemampuan deteksi dini penyakit, serta meminimalisir kesalahan terhadap diagnosa. Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dengan adanya teknologi AI, pelayanan medis menjadi lebih terstandarisasi, efisien, dan berbasis bukti. Sistem AI yang canggih juga memberikan rekomendasi yang lebih objektif kepada dokter sehingga mengurangi ketergantungan pada penilaian subjektif dan menghasilkan keputusan yang lebih konsisten. Yang terakhir, dengan teknologi AI pasti akan adanya pengurangan biaya. Karena dengan teknologi AI kita bisa dengan otomatis kita bisa mengatur penjadwalan atau janji pengelolaan catatan medis lebih cepat, sehingga staf
medis dapat fokus dengan tugas-tugas yang lebih penting. Pun selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan AI di sektor kesehatan. Ada beberapa tantangan dalam penerapan AI ini di sektor kesehatan. Yang pertama, privasi dan keamanan data. Yang kedua, kepercayaan dan etika. Yang ketiga, keterbatasan data berkualitas. Serta yang terakhir, regulasi dan standarisasi. Di sini, privasi dan keamanan data medis adalah satu hal yang sangat sensitif, sehingga penting untuk menjaga keamanan dan privasi data tersebut. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem AI tidak jatuh ke tangan yang tidak tepat atau akan terjadinya penyalahgunaan data. Selanjutnya, keterbatasan data berkualitas. AI sangat bergantung pada data yang berkualitas tinggi untuk dapat memberikan hasil yang akurat, sehingga apabila akses data kurang lengkap, kemungkinan AI tidak dapat berfungsi dengan optimal, sehingga dapat menghambat dan menjadi tantangan untuk pengembangan AI selanjutnya. Kepercayaan dan etika. Beberapa pasien dan tenaga medis mungkin merasa khawatir mengenai keputusan medis yang diambil oleh AI karena kepercayaan terhadap teknologi itu sendiri serta masalah etika mengenai siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Menjadi isu penting dalam penerapan AI. Solusi dan tantangan ini adalah dengan meningkatkan transparansi algoritma AI itu sendiri, serta melibatkan tenaga medis dalam proses pengambilan keputusan berbasis AI. Jadi tidak terlalu percaya sepenuhnya terhadap teknologi itu sendiri. Yang terakhir, regulasi dan standarisasi. Peraturan dan standar yang jelas sangat diperlukan sehingga didapat sehingga penggunaan AI dalam sektor kesehatan bisa digunakan secara aman, efektif, dan etis. Terakhir, dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial yang pertama, adapun dampak sosial dari teknologi AI di dunia industri kesehatan ini, yang pertama, aksesibilitas layanan kesehatan, di mana AI memungkinkan peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, melalui telemedicine dan pemantauan pasien jarak jauh. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, kesehatan yang lebih terjangkau. Dengan peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya, penggunaan AI dapat membantu menurunkan biaya perawatan kesehatan dan membuatnya lebih terjangkau sehingga bisa lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat. Adapun dampak ekonominya, adanya penghematan biaya dalam sistem kesehatan serta adanya penciptaan lapangan tenaga kerja baru. Terakhir, saran untuk penerapan AI itu sendiri dalam industri kesehatan adalah perkuat keamanan dan perlindungan data, peningkatan akses dan keberagaman data, pengembangan regulasi yang komprehensif, pelatihan dan pendidikan untuk tenaga medis, serta meningkatkan kolaborasi antar sektor sehingga teknologi AI dapat berkembang dan digunakan secara maksimal. Kesimpulan, penerapan AI dalam sektor kesehatan membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, akurasi diagnosis, serta pengurangan biaya perawatan. Namun, tantangan terkait privasi data, keterbatasan regulasi, dan kepercayaan terhadap teknologi juga perlu diatasi.
Meskipun demikian, dengan solusi yang tepat, AI memiliki potensi besar untuk merevolusi industri kesehatan dan memberi manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan serta berbagai lapisan. Sekian dan terima kasih presentasi saya mengenai tren AI terkini di dunia industri kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.